Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mario Aldo Rorong, NIM 21212016. Saat ini saya akan menjelaskan tentang air conditioning. Tata udara atau air conditioning dapat didefinisikan sebagai pengontrolan secara simultan semua faktor yang dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kimiawi udara dalam struktur tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi suhu udara, tingkat kelembapan udara, pergerakan udara, distribusi udara, dan polutan udara, di mana sebagian besar dari faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kenyamanan. Komposisi udara. Udara atmosfer merupakan campuran tiga material penting, yaitu udara kering atau dry air, uap air atau water vapor, dan polutan seperti asap rokok, debu, dan gas-gas berbahaya lainnya. Setiap material yang terkandung di dalam udara atmosfer mempunyai kontribusi langsung terhadap permasalahan proses pengkondisian udara. Udara kering itu merupakan campuran dari beberapa gas. Yang paling penting adalah gas oksigen dan gas nitrogen. Selebihnya gas karbon dioksida dan gas lain-lain, yaitu argon, neon, helium, dan krypton. Ini adalah tabel komposisi udara. Yang pertama itu gas nitrogen, presentasinya 77%, gas oksigen 22%, karbon dioksida 0,04%, dan gas lain-lain ada 0,96%. Suhu saturasi, suhu di mana suatu fluida atau zat cair berubah dari fasa cair menjadi fasa uap atau gas, atau kebalikannya, yaitu dari fasa gas menjadi fasa cair disebut saturasi. Suhu saturasi untuk liquid adalah suhu di mana liquid akan menguap, dan saturasi uap adalah suhu di mana uap mulai mengembun. Ini adalah tabel saturasi air. Kondisi wujud air pada saat berada di garis DE adalah campuran antara bentuk cair dan gas. Mendekati titik D, jumlah air lebih banyak, tetapi mendekati titik E, jumlah uap lebih banyak. Kondisi wujud benda yang terdiri dari campuran gas dan cair biasa disebut sebagai kondisi saturasi. Air pada titik D disebut liquid saturasi, dan uap pada titik D disebut gas saturasi. Ini adalah tabel tekanan, saturasi, uap air pada suhu. Di mana untuk tekanan 760 mm Hg, air akan menguap pada suhu 100 derajat. Efek tekanan pada suhu saturasi. Suhu saturasi suatu fluida tergantung pada tekanan yang bekerja pada fluida tersebut. Kenaikan tekanan pada fluida akan menyebabkan naiknya suhu saturasi. Ini adalah contoh gambar di mana yang di sebelah kiri katup terbuka, bejana air katup terbuka penuh sehingga tekanan air di bejana sama dengan tekanan atmosfer atau 0 kPa. Suhu air dan suhu uap di dalam bejana yaitu 100 derajat. Berat jenis uap 0,5977 kg meter kubik per meter kubik. Suhu untuk katup tertutup sebagian, bejana air katup tertutup sebagian sehingga tekanan air di bejana naik menjadi 97,2 kPa atau 198,2 kPa. Pada kondisi ini suhu air
dan suhu uap naik menjadi 120 derajat dan berat jenis uap naik menjadi 1,122 gram meter kubik. Pada gambar pertama, laju penguapan tidak berpengaruh terhadap suhu dan tekanan saturasi karena uapnya langsung keluar ke udara bebas sehingga berat jenis dan tekanan uap tidak naik atau turun. Tetapi pada gambar kedua, karena katupnya tertutup sebagian, maka uap tidak bebas keluar. Adanya kenaikan laju penguapan akan menyebabkan kenaikan berat jenis uap dan tekanan uap. Hal ini mengakibatkan saturasinya juga naik menjadi 120 derajat Celcius. Itulah presentasi saya. Terima kasih.